Di tengah banjir besar, suami tega menurunkanku dan putri kami yang baru berusia 1 tahun di pinggir jalan, demi menyelamatkan gundiknya yang akan melahirkan ke rumah sakit. Tapi 30 menit kemudian, saat dia kembali lagi untuk menjemput kami, dia kaget dan histeris hampir pingsan saat melihat sesuatu mengerikan di depannya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit malam itu seolah runtuh menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Hujan deras mengguyur tanpa henti disertai sambaran petir yang membelah kegelapan malam. Angin kencang menderu mengerikan menggoyangkan pepohonan di pinggir jalan yang mulai tergenang air keruh. Di dalam sebuah mobil keluarga yang melaju pelan, membelah banjir ketegangan terasa jauh lebih mencekam daripada badai di luar sana. Suasana di dalam kabin mobil itu begitu panas dan sesak oleh emosi yang meledak. Raka mencengkeram kemudi mobil dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin mengucur di pelipisnya, meskipun pendingin udara mobil menyala. Di kursi penumpang depan duduk Vera, wanita yang selama ini menjadi duri dalam rumah tangganya. Vera merintih kesakitan sambil memegangi perut besarnya. Wajahnya ditekuk sedemikian rupa menunjukkan ekspresi penderitaan yang luar biasa. Ia terus menjerit histeris setiap kali mobil terguncang sedikit saja, akibat jalanan yang rusak tertutup air. Teriakan Vera memenuhi seisi mobil membuat Raka semakin panik dan kehilangan akal sehatnya. Di kursi belakang Aisyah duduk meringkuk sambil mendekap putrinya Tiara yang baru berusia 1 tahun. Tiara menangis kencang karena ketakutan mendengar suara petir dan teriakan Vera yang melengking. Aisyah berusaha menenangkan anaknya dengan bisikan lembut dan syalawat, namun suaranya tenggelam oleh kepanikan yang terjadi. Hati Aisyah hancur berkeping melihat suaminya begitu khawatir pada wanita lain di depannya sementara ia dan anaknya seolah tak kasat mata. Vera kembali menjerit keras kali ini, sambil mencengkeram lengan Raka dengan kuku-kukunya yang tajam. Ia berteriak bahwa bayinya akan segera keluar, dan ia tidak kuat lagi menahannya. Vera memohon agar Raka segera membawanya ke rumah sakit bersalin terdekat, sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada anak mereka. Raka yang lemah mental dan mudah dimanipulasi itu langsung termakan sandiwara Vera. Ia menekan pedal gas lebih dalam, namun mobil mereka tertahan oleh genangan air yang semakin tinggi. Mesin mobil meraung protes membawa beban yang terlalu berat. Masalah besar muncul ketika mobil mulai terasa berat dan sulit dikendalikan. Bagasi mobil penuh sesak dengan koper dan kardus berisi barang-barang pindahan Vera. Kursi belakang pun sebagian terisi oleh tas-tas besar milik wanita itu. Raka menyadari bahwa mobil tuanya tidak akan sanggup menembus banjir yang semakin tinggi jika beban di dalam mobil tidak dikurangi. Ia menatap nanar ke arah jalanan di depan yang mulai berubah menjadi sungai coklat deras. Pikirannya buntu dan rasa panik membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Vera yang menyadari keraguan Raka langsung melancarkan serangan psikologisnya. Ia merintih sambil berkata bahwa Raka harus memilih menyelamatkan nyawa anak laki-laki yang dikandungnya, atau membiarkan semuanya mati tenggelam di dalam mobil mogok. Vera menuduh Aisyah dan Tiara hanya menjadi beban yang memperlambat perjalanan mereka menuju rumah sakit. Kata-kata kejam itu meluncur mulus dari mulut Vera di sela-sela jeritan palsunya. Ia mendesak Raka untuk mengambil keputusan sekarang juga. Raka menelan ludah dengan susah payah. Ia menoleh ke belakang menatap istri dan anaknya sekilas. Di matanya saat itu tidak ada sorot kasih sayang seorang suami atau ayah, melainkan tatapan kosong seseorang yang sedang dikuasai ketakutan. Raka menepikan mobilnya secara mendadak di sebuah ruas jalan yang sepi dan gelap. Kiri kanan jalan itu hanyalah lahan kosong dengan pepohonan besar yang bergoyang diterpa angin. Lampu jalan mati total membuat suasana semakin mencekam. Aisyah terkejut ketika mobil berhenti. Ia bertanya dengan suara bergetar, mengapa mereka berhenti di tempat sepi seperti ini. Firasat buruk mulai menjalar di dadanya. Raka tidak menjawab pertanyaan istrinya. Ia melepaskan sabuk pengamannya lalu berbalik menghadap ke belakang. Dengan suara parau dan tanpa berani menatap mata Aisyah, ia memerintahkan istri dan anaknya untuk turun dari mobil. Aisyah terbelalak tidak percaya. Ia mengira dirinya salah dengar. Ia bertanya ulang memastikan maksud suaminya. Namun Raka justru membentak dengan keras. Ia mengatakan bahwa mobil terlalu berat dan tidak akan bisa menembus banjir di depan jika muatan tidak dikurangi. Ia harus segera membawa Vera ke rumah sakit, karena nyawa bayi laki-laki mereka sedang terancam. Raka berjanji akan segera kembali menjemput Aisyah dan Tiara, setelah menurunkan Vera di klinik bersalin yang berjarak tidak jauh dari situ. Aisyah menggeleng kuat sambil mendekap Tiara semakin erat. Ia memohon dengan sangat agar Raka tidak tega menurunkan mereka di tengah badai seperti ini. Air di luar sudah setinggi betis orang dewasa, dan arus terlihat deras.
Tiara masih bayi dan bisa sakit jika terkena hujan badai. Aisyah menangis memohon belas kasihan suaminya. Ia rela duduk berdesakan atau memangku barang-barang Vera asalkan tidak diturunkan di jalanan gelap ini. Namun Vera tidak tinggal diam. Ia kembali berteriak kesakitan dan mengancam bahwa jika terjadi sesuatu pada bayinya itu semua adalah salah Aisyah yang egois tidak mau mengalah. Raka yang semakin stres akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia turun dari mobil menerobos hujan lalu membuka pintu penumpang belakang dengan kasar. Air hujan langsung menyembur masuk membasahi tubuh Tiara yang menjerit kaget. Raka menarik tangan Aisyah memaksanya keluar. Aisyah berusaha bertahan dengan memegang sandaran kursi namun tenaga Raka jauh lebih kuat. Aisyah terhuyung keluar dari mobil dan kakinya langsung terbenam ke dalam air banjir yang dingin dan keruh. Ia nyaris terjatuh jika tidak segera menyeimbangkan diri demi melindungi Tiara dalam gendongannya. Hujan deras seketika menghantam tubuh mereka berdua. Tiara menangis histeris karena kedinginan dan ketakutan. Aisyah mengetuk kaca jendela mobil memohon agar Raka membukakan pintu. Ia berteriak di tengah deru hujan mengatakan bahwa ia takut dan meminta Raka memikirkan anak mereka. Namun Raka sudah kembali masuk ke kursi pengemudi. Di dalam mobil Vera tersenyum tipis penuh kemenangan melihat saingannya basah kuyup di luar sana. Vera mendesak Raka untuk segera jalan. Raka menyalakan mesin mobil tanpa menoleh lagi. Hatinya memang terasa nyeri namun egonya dan rasa takut kehilangan bayi laki-laki yang dijanjikan Vera menutupi nuraninya. Ia menginjak gas meninggalkan istri dan anaknya berdiri gemetar di pinggir jalan yang gelap gulita. Aisyah berlari kecil mengejar mobil itu sambil memanggil nama suaminya namun sia-sia. Mobil itu melaju membelah genangan air mencipratkan lumpur kotor ke wajah dan baju Aisyah, serta Tiara sebelum akhirnya menghilang di tikungan jalan ditelan kegelapan malam. Tinggallah Aisyah seorang diri mendekap putrinya di tengah badai yang mengamuk tanpa perlindungan apapun. Aisyah berdiri terpaku menatap kegelapan di mana lampu belakang mobil suaminya menghilang. Rasa dingin yang menusuk tulang perlahan mulai terasa namun rasa sakit di hatinya jauh lebih perih dan menyiksa. Ia tidak menyangka laki-laki yang dulu berjanji melindunginya di hadapan penghulu dan orang tua kini tega membuangnya seperti sampah di pinggir jalan demi wanita lain. Air mata Aisyah bercampur dengan air hujan yang mengalir deras di wajahnya. Namun ia segera sadar bahwa ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ada nyawa Tiara yang harus ia selamatkan. Tiara dalam gendongannya terus menangis tubuh kecilnya mulai menggigil hebat. Aisyah membuka kerudung luarnya lalu melilitkannya ke tubuh Tiara, berusaha memberikan sedikit kehangatan meski kain itu pun sudah basah kuyup. Aisyah melihat sekeliling mencari tempat berteduh. Namun di tempat itu tidak ada ruko atau pos kamling. Hanya ada pepohonan besar dan trotoar yang mulai tertutup air. Air banjir ternyata naik lebih cepat dari yang Aisyah duga. Dalam hitungan menit air yang tadinya sebatas betis kini sudah naik hingga mencapai lututnya. Arus air pun semakin deras membawa sampah ranting pohon dan lumpur. Aisyah kesulitan melangkahkan kakinya. Ia harus berjalan sangat pelan sambil meraba jalanan dengan kakinya, karena takut terperosok ke dalam lubang selokan yang tak terlihat. Langit kembali bergemuruh dahsyat. Kilat menyambar menerangi jalanan yang kini tampak seperti sungai besar. Aisyah melihat sebuah pohon besar di kejauhan yang tampak kokoh. Ia berniat menuju ke sana untuk berlindung dari angin kencang. Dengan susah payah ia menyeret langkahnya melawan arus air. Tiara sudah berhenti menangis suaranya parau dan bibirnya mulai membiru. Aisyah terus berbisik memanggil nama Allah memohon perlindungan dan kekuatan. Saat Aisyah hampir mencapai pohon itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh dari arah bawah tanah. Bukan suara petir melainkan suara retakan yang dalam dan berat. Aisyah berhenti melangkah. Instingnya mengatakan ada bahaya besar yang mengancam. Tanah di trotoar tempat ia berpijak terasa bergetar. Tanpa peringatan sebagian aspal di depan Aisyah ambles terbawa arus air yang menggerus tanah di bawahnya. Aisyah terpekik kaget dan mundur beberapa langkah. Ia menyadari bahwa ia sedang berdiri di atas tanah yang labil. Sungai di sebelah jalan raya telah meluap dan arusnya menggerogoti pondasi jalan. Aisyah terjebak. Ia tidak bisa maju dan air di belakangnya semakin tinggi. Di saat keputusasaan hampir memuncak sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menembus tirai hujan dari kejauhan. Sebuah mobil SUV besar dan tinggi melaju perlahan namun pasti membelah banjir. Mobil itu tampak kokoh dan mewah berbeda dengan mobil-mobil lain yang mogok di pinggir jalan. Aisyah melambaikan satu tangannya yang bebas dengan lemah berharap pengemudi mobil itu melihatnya. Mobil besar itu berhenti tepat di samping Aisyah. Pintu penumpang belakang terbuka otomatis. Seorang pria parubaya berwajah teduh dan berwibawa melihat kondisi Aisyah yang memprihatinkan. Pria itu adalah Pak Surya, seorang pengusaha dermawan yang kebetulan lewat jalan itu untuk menghindari macet di jalan utama. Tanpa banyak bertanya, Pak Surya segera memerintahkan Aisyah untuk masuk.
Aisyah dengan sisa tenaganya naik ke dalam mobil mewah yang hangat itu. Begitu ia duduk, pintu tertutup rapat meredam suara gemuruh badai di luar. Pak Surya segera memberikan handuk tebal yang tersedia di mobilnya kepada Aisyah. Ia juga memerintahkan sopirnya untuk segera memutar balik dan mencari rumah sakit terbaik, karena melihat kondisi bayi dalam gendongan Aisyah yang memburuk. Mobil itu pun melaju pergi meninggalkan lokasi berbahaya tersebut. Aisyah yang merasa aman dan hangat akhirnya tak kuasa menahan lelah. Kesadarannya perlahan menghilang dan ia pun pingsan sambil tetap memeluk erat putrinya. Sementara itu di tempat lain Raka baru saja menurunkan Vera di sebuah klinik bersalin 24 jam. Anehnya begitu sampai di klinik, Vera yang tadinya berteriak histeris kini tampak jauh lebih tenang. Bidan yang memeriksa mengatakan bahwa pembukaan belum terjadi dan itu hanya kontraksi palsu akibat stres atau guncangan. Vera bahkan sudah bisa duduk santai sambil bermain ponsel. Melihat kondisi Vera yang ternyata baik-baik saja, rasa bersalah yang luar biasa tiba-tiba menghantam dada Raka. Bayangan wajah Aisyah yang basah kuyup dan tangisan Tiara kembali memenuhi kepalanya. Ia melihat jam tangannya. Sudah hampir 30 menit berlalu sejak ia meninggalkan mereka. Hati nuraninya berteriak memaki dirinya sendiri. Raka merasa sangat berdosa. Tanpa mempedulikan protes Vera yang memintanya menemani Raka berlari keluar klinik menuju mobilnya. Ia harus menjemput anak dan istrinya kembali. Raka memacu mobilnya menembus hujan yang masih deras. Perasaannya tidak enak. Jantungnya berdegup kencang seolah akan meledak. Ia terus berdoa dalam hati semoga Aisyah dan Tiara masih menunggu di tempat yang sama. Semoga mereka menemukan tempat berteduh. Raka menginjak gas dalam-dalam mengabaikan genangan air yang menerjang kaca depannya. Ketika Raka mendekati lokasi tempat ia menurunkan mereka, ia mengerutkan kening. Lampu mobilnya menyorot ke depan namun, ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan siapapun. Jalanan itu sepi. Raka memperlambat laju mobilnya sambil celingukan mencari sosok istri dan anaknya. Namun semakin dekat ia melaju, semakin jelas pemandangan mengerikan di depannya. Raka menginjak rem mendadak hingga mobilnya tergelincir sedikit. Matanya terbelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Tempat di mana ia menurunkan Aisyah dan Tiara 30 menit yang lalu kini sudah tidak ada. Trotoar dan bahu jalan itu telah hilang. Sebuah longsoran besar telah terjadi menganga lebar menghubungkan jalan raya langsung dengan sungai yang sedang banjir bandang di bawahnya. Tanah itu runtuh tergerus air. Raka gemetar hebat. Ia memaksa kakinya melangkah keluar dari mobil. Hujan deras langsung membasahinya tapi ia tidak peduli. Ia berlari ke tepi jurang longsoran itu dan berteriak memanggil nama Aisyah dan Tiara sekeras-kerasnya. Namun suaranya kalah oleh gemuruh air sungai yang menggila. Lutut Raka lemas seketika saat matanya menangkap sesuatu yang tersangkut di akar pohon yang mencuat di bibir tebing longsoran itu. Itu adalah kain jari kecil bermotif batik. Kain gendongan yang dipakai Aisyah untuk menggendong Tiara tadi. Kain itu robek dan melambai-lambai tertiup, angin seolah melambaikan salam perpisahan. Dunia Raka seketika runtuh. Ia berlutut di aspal yang basah mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan. Logikanya langsung menyimpulkan satu hal yang paling mengerikan. Tanah tempat anak dan istrinya berdiri tadi telah longsor dan mereka jatuh terseret arus sungai yang ganas itu. Raka menjerit histeris, suaranya menyayat hati penuh penyesalan yang terlambat. Ia menangis meraung-raung memanggil nama putrinya, yakin bahwa ia telah membunuh darah dagingnya sendiri, demi sebuah kebodohan yang tak termaafkan. Hujan badai yang mengguyur kota malam itu seakan turut menangisi tragedi yang baru saja terjadi di tepi jalan yang kini telah runtuh tersebut. Raka masih berlutut di atas aspal yang basah dengan tatapan kosong mengarah ke jurang gelap, di mana tanah itu ambles ditelan bumi. Di tangannya ia menggenggam erat kain jarik yang sobek, dan berlumpur kain yang ia kenali sebagai selimut yang dipakai Aisyah, untuk membungkus tubuh kecil Tiara. Kain itu basah kuyup namun, Raka mendekapnya ke dada seolah ingin merasakan sisa kehangatan anak dan istrinya yang ia yakini telah hilang selamanya. Suara gemuruh air sungai yang meluap di bawah sana terdengar, seperti monster yang sedang menelan mangsanya dengan rakus. Raka merasa dunianya berhenti berputar detik itu juga. Tidak lama kemudian cahaya biru kemerahan berputar-putar menembus kegelapan malam disertai suara sirine yang menyayat telinga. Sebuah mobil patroli polisi kebetulan melintas untuk memantau situasi banjir, dan melihat mobil Raka yang terparkir melintang dengan pintu terbuka di tengah jalan. Dua orang petugas polisi turun mengenakan jas hujan tebal, dan segera menghampiri Raka yang terlihat seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Salah satu petugas mengguncang bahu Raka dengan keras mencoba menyadarkan pria itu dari histerianya. Raka menoleh perlahan, wajahnya pucat pasi tanpa darah, matanya merah bengkak, dan bibirnya gemetar hebat. Ketika polisi bertanya apa yang terjadi, Raka tidak sanggup mengeluarkan suara. Tenggorokannya tercekat oleh rasa bersalah yang mencekik. Petugas polisi itu mengarahkan senter ke arah jurang longsoran dan terkejut, melihat betapa luasnya area tanah yang tergerus air.
Mereka menyadari bahwa ini adalah situasi darurat bencana. Polisi kembali menanyai Raka tentang keberadaan orang lain di sana. Dengan terbata-bata dan diselimuti ketakutan yang luar biasa, Raka akhirnya berbohong. Ia tidak berani mengatakan bahwa ia sengaja menurunkan anak dan istrinya di sana. Dalam kepanikan demi menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum, Raka mengarang cerita bahwa ia tadi berhenti sebentar karena mobilnya bermasalah dan istri serta anaknya turun untuk mencari udara segar, namun tiba-tiba tanah itu longsor sebelum ia sempat menyelamatkan mereka. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulutnya, menambah daftar dosa yang harus ia tanggung malam itu. Polisi segera menghubungi tim SAR dan bantuan darurat, namun mereka juga realistis dengan keadaan. Arus sungai di bawah sana sangat deras dan banjir sedang mencapai puncaknya. Kemungkinan untuk menemukan korban selamat dalam kondisi longsoran seperti itu sangatlah tipis, nyaris mustahil. Raka mendengar percakapan para petugas melalui radio komunikasi dengan lutut gemetar. Kata-kata seperti hanyut tenggelam dan pencarian nihil terngiang-ngiang di telinganya bagaikan vonis mati. Raka meraung lagi memanggil nama Tiara, namun suaranya hilang ditelan angin badai. Ia membayangkan wajah polos putrinya yang ketakutan saat ia tinggalkan tadi, dan bayangan itu kini menghantuinya dengan kejam. Sementara itu di sebuah rumah sakit swasta paling elit di kota tersebut, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Di dalam sebuah kamar rawat inap VIP yang luas dan hangat, Aisyah perlahan mulai membuka matanya. Aroma obat-obatan yang lembut dan udara hangat dari penghangat ruangan menyapa indera penciumannya. Aisyah mengerjapkan mata, berusaha menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya lampu ruangan yang temaram namun nyaman. Hal pertama yang ia ingat adalah rasa dingin yang menusuk tulang dan gemuruh air bah. Seketika itu juga kesadarannya pulih sepenuhnya, dan ia langsung tersentak bangun dari tidurnya. Jantungnya berdegup kencang dan mulutnya langsung meneriakkan nama anaknya. Seorang perawat yang bersiaga di sudut ruangan segera menghampiri Aisyah dengan sigap dan menenangkannya. Perawat itu berkata dengan lembut bahwa Aisyah sudah aman dan berada di rumah sakit. Aisyah tidak peduli dengan kondisinya sendiri, ia mencengkeram lengan seragam perawat itu dan bertanya dengan panik di mana bayinya. Aisyah menangis histeris ketakutan jika Tiara terlepas dari pelukannya saat ia pingsan tadi. Perawat itu tersenyum menenangkan lalu menunjuk ke arah boks bayi transparan yang terletak tepat di samping tempat tidur Aisyah. Di sana Tiara sedang tertidur lelap dengan selimut tebal yang hangat, napasnya teratur dan wajahnya terlihat damai. Aisyah langsung turun dari tempat tidur mengabaikan rasa pusing yang menyerang kepalanya dan memeluk boks bayi itu. Ia menangis terseduh-seduh sambil mengelus pipi putrinya, memastikan bahwa anaknya benar-benar nyata dan hidup. Rasa lega yang luar biasa membanjiri hatinya, hingga ia kembali lemas dan terduduk di lantai. Pintu kamar terbuka dan masuklah Pak Surya, sosok penolong yang membawanya keluar dari neraka badai tadi. Pria parubaya itu tersenyum ramah melihat Aisyah sudah sadar. Ia menjelaskan bahwa dokter sudah memeriksa kondisi Tiara, dan syukurlah bayi itu sangat kuat, tidak mengalami cedera serius, hanya sedikit kedinginan namun sudah ditangani dengan baik. Aisyah bersujud di kaki Pak Surya mengucapkan terima kasih berulang kali sambil berurai air mata. Ia tidak tahu bagaimana harus membalas budi baik orang asing yang telah menyelamatkan nyawanya dan nyawa anaknya. Pak Surya dengan bijak meminta Aisyah untuk bangkit dan kembali beristirahat. Ia mengatakan bahwa itu adalah kewajiban sesama manusia untuk saling menolong. Namun di tengah rasa syukurnya, ingatan Aisyah kembali pada Raka. Ia teringat bagaimana suaminya tega meninggalkannya di pinggir jalan demi wanita lain. Rasa sakit di hatinya kembali menyeruak lebih perih daripada luka fisik manapun. Aisyah bertanya kepada Pak Surya, apakah ada orang yang mencarinya, atau apakah suaminya datang menjemput. Pak Surya terdiam sejenak, raut wajahnya berubah menjadi prihatin. Ia menggeleng perlahan. Ia menceritakan bahwa sejak ia membawa Aisyah ke rumah sakit ini, tidak ada satupun panggilan telepon masuk ke ponsel Aisyah yang sempat diselamatkan oleh sopir Pak Surya, meskipun ponsel itu mati karena basah. Pak Surya juga memberitahu bahwa ia telah menyuruh orang untuk mengecek lokasi kejadian tadi, dan laporannya sungguh mengerikan. Jalanan tempat Aisyah berdiri tadi sudah putus total karena longsor. Pak Surya berkata dengan nada hati-hati bahwa jika suaminya kembali ke sana, kemungkinan besar suaminya berpikir Aisyah sudah menjadi korban bencana tersebut. Kembali ke lokasi kejadian, Raka akhirnya dipaksa pulang oleh polisi karena kondisi fisiknya yang semakin menurun dan keberadaannya di sana justru menghambat proses evakuasi yang memang sulit dilakukan malam itu. Dengan langkah gontai seperti mayat hidup, Raka kembali masuk ke mobilnya. Pikirannya kosong. Ia menyalakan mesin mobil dan mengemudi tanpa arah sebelum akhirnya insting membawanya kembali ke klinik bersalin tempat ia menurunkan Vera. Sepanjang perjalanan bayangan Tiara yang melambaikan tangan dan senyum Aisyah yang tulus terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Penyesalan itu datang terlambat dan kini rasa bersalah itu telah berubah menjadi monster yang akan memakannya dari dalam. Sesampainya di klinik, Raka berjalan menyeret kakinya menuju kamar rawat Vera.
Ia berharap mendapatkan sedikit penghiburan atau setidaknya melihat wajah penyesalan dari wanita yang memaksanya melakukan tindakan keji itu. Namun apa yang ia temukan justru membuat darahnya mendidih sekaligus membeku. Di dalam kamar klinik yang nyaman, Vera sedang duduk bersandar sambil menikmati semangkuk bubur ayam panas. Wajahnya terlihat segar tanpa beban sedikit pun. Ia sedang melakukan panggilan video dengan temannya, tertawa-tawa menceritakan betapa dramatisnya perjalanan mereka tadi, seolah itu adalah sebuah petualangan seru dan bukan tragedi. Vera menoleh ketika pintu terbuka dan melihat Raka berdiri di ambang pintu dengan kondisi basah kuyup, kotor dan berantakan. Bukannya bertanya tentang keadaan Raka atau nasib Aisyah dan Tiara, kalimat pertama yang keluar dari mulut Vera justru adalah keluhan. Ia memarahi Raka karena meninggalkannya terlalu lama sendirian di klinik yang menurutnya kurang fasilitas ini. Ia meminta Raka untuk segera mengurus administrasi agar ia bisa pindah ke kamar yang lebih bagus. Vera sama sekali tidak melihat kehancuran di mata Raka. Bagi Vera, Aisyah dan Tiara hanyalah gangguan yang sudah berhasil disingkirkan, dan sekarang ia bisa memonopoli Raka sepenuhnya. Raka menatap Vera dengan tatapan nanar. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah asli wanita yang selama ini ia puja mati-matian. Wajah itu bukan lagi wajah cantik yang menggoda, melainkan wajah iblis yang tidak memiliki hati nurani. Raka ingin berteriak, ingin mencekik Vera, ingin mengatakan bahwa karena permintaan konyol wanita inilah ia kehilangan anak dan istrinya. Namun Raka terlalu pengecut. Ia sadar ia juga bersalah. Ia adalah pelaku utamanya. Ia tidak bisa menyalahkan Vera sepenuhnya, karena pada akhirnya dialah yang memegang kemudi dan memutuskan untuk menurunkan keluarganya. Raka jatuh terduduk di lantai klinik menangis tanpa suara. Ia terjebak. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil tajam, dan sekarang batu itu mulai melukai kakinya. Di rumah sakit VVIP, Aisyah memandang keluar jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota yang masih diguyur hujan. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca. Wajah yang lelah pucat namun kini memiliki sorot mata yang berbeda. Kata-kata Pak Surya terngiang di benaknya. Raka tidak mencarinya. Raka mungkin mengira ia sudah mati. Dan jika Raka memang mencintainya, pria itu seharusnya tidak pernah meninggalkannya di tengah badai sejak awal. Aisyah meraba jari manisnya tempat cincin pernikahannya melingkar. Cincin yang dulu dipasangkan Raka dengan janji sehidup semati. Kini janji itu terasa seperti lelucon yang menyakitkan. Dengan tangan gemetar namun hati yang perlahan mengeras, Aisyah melepaskan cincin emas itu dari jarinya. Ia menatap cincin itu untuk terakhir kalinya, mengenang masa-masa indah yang ternyata palsu. Aisyah kemudian meletakkan cincin itu di meja samping tempat tidur, bukan untuk disimpan melainkan untuk ditinggalkan. Malam itu di tengah kehangatan ruang perawatan mewah dan didampingi tidur lelap putrinya, satu bagian dari diri Aisyah telah mati. Aisyah yang naif, yang selalu mengalah dan bergantung pada suami, telah tewas terseret banjir. Kini yang tersisa adalah seorang ibu yang harus bertahan hidup demi anaknya. Tekad membara mulai tumbuh di dadanya, tekad untuk bangkit menjadi wanita yang tidak akan pernah bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun, terutama oleh laki-laki seperti Raka. Hari-hari berlalu setelah malam badai yang mengerikan itu, namun bagi Raka waktu seolah berhenti bergerak. Ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan rasa bersalah yang tak berujung. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Tiara yang menangis dan Aisyah yang memohon di tengah hujan. Raka tidak berani melaporkan kehilangan istrinya secara resmi ke kantor polisi dengan jujur. Ia takut penyelidikan akan mengarah pada fakta bahwa ia menelantarkan mereka di pinggir jalan. Akhirnya Raka membiarkan asumsi publik dan tetangga berkembang sendiri. Berita tentang longsor besar di malam badai itu menyebar luas dan orang-orang menyimpulkan bahwa istri dan anak Raka adalah korban yang tidak ditemukan jasadnya, hanyut terbawa arus sungai menuju laut. Raka menjalani sandiwara duka yang memuakkan. Di depan para tetangga dan kerabat yang datang melayat ke rumah kontrakannya, ia memasang wajah sedih dan terpukul. Orang-orang menepuk punggungnya, memberikan kata-kata penghiburan, memintanya untuk tabah menerima takdir Tuhan. Raka hanya bisa mengangguk lemah sementara hatinya berteriak bahwa ini bukan takdir Tuhan melainkan hasil dari kejahatannya sendiri. Tidak ada jasad yang dimakamkan, tidak ada nisan yang bisa ia tangisi. Hanya sebuah pengajian kecil yang diadakan oleh tetangga untuk mendoakan arwah Aisyah dan Tiara. Raka duduk di sudut ruangan merasa seperti penipu paling hina di dunia. Di sisi lain Vera semakin menunjukkan dominasinya. Setelah keluar dari klinik dengan bayi laki-lakinya yang sehat, Vera langsung mengambil alih rumah kontrakan Raka. Ia tanpa ragu membuang barang-barang peninggalan Aisyah. Foto-foto pernikahan, baju-baju Aisyah, mainan Tiara, semuanya dimasukkan ke dalam kantong sampah besar dan dibuang begitu saja. Raka sempat mencoba melarang ketika Vera hendak membuang bantal kecil kesayangan Tiara, namun Vera membentaknya dengan kasar. Vera berkata bahwa Raka harus melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan mereka, yaitu anak laki-laki yang baru saja lahir itu. Vera menegaskan bahwa tidak boleh ada jejak
hantu, di rumah ini jika Raka ingin hidup tenang bersamanya. Raka yang mentalnya sudah hancur tidak berdaya melawan. Ia membiarkan Vera mengatur segalanya. Namun ada satu hal yang mengganjal di hati Raka. Setiap kali ia melihat bayi laki-laki yang dilahirkan Vera, ia tidak merasakan ikatan batin yang kuat. Bayi itu sama sekali tidak mirip dengannya baik dari bentuk hidung mata maupun warna kulit. Namun Vera selalu berkilah bahwa bayi itu mirip dengan kakek buyutnya atau kerabat jauh Vera. Raka mencoba menepis keraguannya, berusaha meyakinkan diri bahwa bayi inilah alasan ia melakukan semua pengorbanan gila itu. Ia harus mencintai anak ini karena demi anak inilah ia telah kehilangan Tiara. Sementara Raka tenggelam dalam lumpur dosa dan kebohongan Aisyah, sedang memulai perjalanan hidup barunya yang tidak mudah. Setelah sembuh dari sakit fisiknya, Aisyah dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa ia tidak memiliki tempat tinggal dan uang sepeser pun. Namun takdir Tuhan mempertemukannya dengan orang sebaik Pak Surya bukan tanpa alasan. Pak Surya yang merupakan seorang duda kaya raya dan pemilik perusahaan tekstil besar, melihat potensi dan ketulusan dalam diri Aisyah. Ia juga merasa iba melihat nasib ibu muda itu. Pak Surya menawarkan bantuan bukan berupa uang cuma-cuma melainkan sebuah kesempatan. Pak Surya menawarkan Aisyah untuk tinggal sementara di pavilion rumah besarnya yang kosong sembari bekerja membantu mengurus administrasi ringan di yayasan amal miliknya. Aisyah awalnya ragu, ia tidak ingin menjadi beban. Namun melihat wajah Tiara, ia tahu ia harus membuang gengsinya. Ia menerima tawaran itu dengan satu syarat. Ia ingin bekerja keras dan belajar agar suatu saat bisa berdiri di kaki sendiri. Aisyah tidak ingin lagi menjadi wanita lemah yang hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Maka dimulailah transformasi Aisyah. Ia mengganti panggilannya. Ia tidak lagi mau dipanggil Aisyah, nama yang selalu diteriakkan Raka dengan nada meremehkan dulu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Ais kepada orang-orang baru di lingkungannya. Siang hari ia bekerja dengan tekun di yayasan belajar tentang manajemen pembukuan dan cara berinteraksi dengan orang-orang penting. Malam harinya setelah menidurkan Tiara, ia melahap buku-buku bisnis dan pengembangan diri yang dipinjamnya dari perpustakaan pribadi Pak Surya. Aisyah juga merubah penampilannya. Bukan menjadi menor atau berlebihan, tetapi menjadi lebih rapi, bersih, dan berwibawa. Pakaian lamanya yang lusuh diganti dengan pakaian kerja yang sederhana namun elegan, pemberian mendiang istri Pak Surya yang masih tersimpan rapi. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, Aisyah akan melihat bekas luka goresan di kaki Tiara. Akibat kejadian malam itu, luka yang akan selalu mengingatkannya pada kekejaman Raka. Dendam di hati Aisyah tidak ia lampiaskan dengan kemarahan meledak-ledak, melainkan ia jadikan bahan bakar untuk memacu dirinya maju. Ia bersumpah suatu hari nanti, ia akan berdiri di tempat yang tinggi di mana Raka harus mendongak untuk melihatnya. 3 tahun berlalu dengan cepat dalam pusaran waktu yang berbeda bagi kedua belah pihak. Bagi Raka 3 tahun itu adalah neraka dunia. Bisnis kecil-kecilan yang ia rintis bangkrut total karena sifat boros Vera. Vera ternyata adalah wanita yang gila belanja dan tidak pernah puas. Uang tabungan Raka ludes untuk membeli tas, sepatu, dan perhiasan Vera. Setiap kali Raka menasehati Vera, akan mengancam akan pergi membawa anak mereka, membuat Raka kembali tunduk. Mereka pindah dari satu kontrakan murah ke kontrakan yang lebih kumuh, dikejar-kejar penagih utang. Raka yang dulu berpenampilan rapi kini terlihat tua, kurus, dan tidak terawat. Wajahnya selalu murung, memancarkan aura kegagalan. Sebaliknya bagi Ibu Ais 3 tahun, adalah masa penempaan emas. Berkat kecerdasannya, ketelitiannya, dan bimbingan langsung dari Pak Surya, Ibu Ais kini telah dipercaya memegang posisi penting di salah satu cabang perusahaan Pak Surya. Ia bukan lagi staf administrasi biasa melainkan seorang manajer operasional yang disegani. Tiara pun tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, lincah, dan sangat cantik. Tiara memanggil Pak Surya dengan sebutan kakek, dan Pak Surya sangat menyayangi Tiara seperti cucu kandungnya sendiri. Kehidupan mereka bergelimang kenyamanan, namun Ibu Ais tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Suatu sore saat hujan rintik-rintik turun membasahi kaca jendela kantornya yang berada di lantai 10 gedung pencakar langit, Ibu Ais berdiri menatap jalanan macet di bawah sana. Ia teringat kembali pada malam jahanam itu. Dulu ia berada di bawah sana kedinginan dan terbuang. Sekarang ia berada di atas hangat dan berkuasa. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya masuk membawa sebuah berkas lamaran kerja. Sekretaris itu berkata bahwa ada pelamar untuk posisi office boy dan tenaga kebersihan yang sangat memohon untuk diterima karena butuh uang mendesak. Ibu Ais sebenarnya tidak mengurus penerimaan karyawan level bawah, namun entah kenapa hari itu hatinya tergerak untuk melihat berkas tersebut. Ia membuka map itu dan matanya terpaku pada pas foto ukuran 3x4 yang tertempel di sana. Wajah di foto itu terlihat lebih tua dan lelah, namun Ibu Ais tidak mungkin melupakannya. Itu adalah wajah Raka. Nama yang tertera di sana adalah Raka, mantan suaminya.
Senyum tipis yang penuh arti dan dingin tersungging di bibir Ibu Ais. Jantungnya berdesir bukan karena cinta melainkan, karena antusiasme akan sebuah permainan takdir yang baru saja dimulai. Ia menutup map itu dan berkata pada sekretarisnya dengan suara tenang namun tegas, suruh dia datang wawancara besok pagi. Saya sendiri yang akan mewawancarainya. Ibu Ais tahu saat pembalasan yang elegan telah tiba. Raka yang mengira istrinya telah mati akan segera melihat, hantu, dari masa lalunya bangkit dengan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu dimulai dengan suara piring pecah yang memekakan telinga di sebuah rumah kontrakan sempit yang terletak di gang buntu permukiman padat penduduk. Raka terbangun dengan kaget, jantungnya berdegup kencang seolah hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Ia duduk di tepi kasur busa tipis yang sudah kempes di tengahnya mengusap wajahnya yang kusam dan dipenuhi keringat. Udara di dalam kamar itu terasa pengap dan panas, karena kipas angin satu-satunya sudah rusak sejak minggu lalu, dan belum ada uang untuk memperbaikinya. Belum sempat Raka mengumpulkan nyawanya, teriakan melengking dari ruang depan kembali terdengar. Itu suara Vera, istri yang dulu ia perjuangkan mati-matian dengan mengorbankan segalanya. Raka menyeret langkahnya keluar kamar. Di ruang tamu yang berantakan penuh dengan tumpukan kardus dan pakaian kotor, Vera sedang berdiri berkacak pinggang dengan wajah merah padam. Di lantai pecahan piring berserakan di dekat kaki meja. Vera sedang memarahi Raka karena tidak meninggalkan uang belanja yang cukup di atas meja. Vera mengeluh bahwa susu formula untuk anak mereka sudah habis, dan ia juga butuh uang untuk membeli krim perawatan wajah yang harganya selangit. Raka hanya bisa menunduk lesu. Ia mencoba menjelaskan dengan suara pelan bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaan terakhirnya sebagai kurir ekspedisi karena motornya ditarik oleh penagih utang. Namun penjelasan itu justru membuat Vera semakin murka. Wanita itu memaki Raka sebagai suami yang tidak berguna dan pembawa sial. Raka menatap wajah Vera yang kini terlihat tua dan kasar karena sering marah-marah. Hilang sudah kecantikan dan kelembutan palsu yang dulu memikat hatinya. Raka merasa jijik sekaligus benci, namun ia tidak berdaya. Ia terjebak dalam pernikahan yang tidak memiliki landasan cinta lagi, melainkan hanya saling menuntut. Raka buru-buru mandi dan bersiap-siap. Hari ini ia memiliki satu harapan terakhir. Ia mendapat informasi lowongan pekerjaan dari seorang teman lama untuk posisi tenaga kebersihan, atau office boy di sebuah gedung perkantoran baru yang sangat megah di pusat kota. Raka tidak peduli lagi dengan gengsi. Ia rela melakukan pekerjaan kasar apa saja asalkan bisa membawa pulang uang dan menghindari amukan Vera barang sehari saja. Raka berangkat menggunakan angkutan umum yang sesak dan panas. Ia berdesak-desakan dengan penumpang lain yang berbau keringat, membuat kemeja putih satu-satunya yang ia miliki menjadi kusut dan lembab. Sepanjang perjalanan Raka melamun memandang jalanan macet. Ia teringat masa lalunya saat ia masih memiliki mobil sendiri, saat Aisyah selalu menyiapkan sarapan hangat dan menyium tangannya sebelum berangkat kerja. Kenangan itu kini terasa seperti mimpi indah yang menyakitkan. Raka menggelengkan kepala kuat-kuat berusaha mengusir bayangan Aisyah. Ia yakin Aisyah sudah tenang di alam sana bersama Tiara. Rasa bersalah itu masih ada, namun kini tertutupi oleh kerasnya perjuangan bertahan hidup. Sesampainya di kawasan bisnis terpadu, Raka berdiri terpaku di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi menembus awan. Gedung itu bernama Menara Surya, bangunan paling ikonik dan mewah di kota itu. Dinding kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Orang-orang yang keluar masuk gedung itu berpakaian rapi, wangi, dan terlihat sukses. Raka merasa sangat kecil dan kotor. Ia merapikan kerah bajunya yang kucel dengan tangan gemetar, lalu memberanikan diri melangkah menuju pos keamanan untuk menanyakan lokasi wawancara. Satpam yang berjaga menatap Raka dengan tatapan menyelidik dari ujung rambut sampai ujung kaki sebelum akhirnya menunjuk arah pintu samping khusus untuk pelamar kerja level bawah. Raka menelan ludah menahan rasa malu. Ia mengikuti instruksi itu dan bergabung dengan puluhan pelamar lain yang juga terlihat sama susahnya dengan dia. Mereka menunggu berjam-jam di lorong yang dingin. Satu persatu nama dipanggil masuk ke ruangan HRD. Raka menunggu dengan gelisah, meremas-remas tangannya yang berkeringat dingin. Ia sangat butuh pekerjaan ini. Utang di warung tetangga sudah menumpuk, dan pemilik kontrakan sudah mengancam akan mengusir mereka jika bulan ini menunggak lagi. Ketika giliran Raka tiba, hal aneh terjadi. Seorang staf wanita muda yang cantik keluar memanggil namanya, namun ia tidak menyuruh Raka masuk ke ruangan HRD biasa. Staf itu mengatakan bahwa khusus untuk pelamar hari ini, wawancara tahap akhir akan dilakukan langsung oleh atasan di lantai paling atas, karena perusahaan sedang mencari tenaga kepercayaan khusus untuk lantai eksekutif. Raka bingung namun juga merasa sedikit bangga. Mungkin nasib baik akhirnya berpihak padanya. Ia berpikir mungkin pengalamannya dulu sebagai karyawan kantoran sebelum bangkrut menjadi nilai tambah. Raka diajak naik menggunakan lift khusus yang melesat cepat ke lantai teratas.
Ketika pintu lift terbuka, kemewahan yang luar biasa langsung menyambutnya. Lantai marmer mengkilap, karpet tebal yang meredam langkah kaki dan lukisan-lukisan abstrak yang tampak mahal menghiasi dinding. Suasananya sangat hening dan dingin, berbeda jauh dengan hiruk-pikuk di bawah sana. Raka berjalan mengikuti staf tadi menuju sebuah pintu ganda besar dari kayu jati yang kokoh. Jantung Raka berdegup semakin kencang. Ia merasa gugup bukan main. Staf itu mengetuk pintu lalu mempersilakan Raka masuk sendirian. Raka melangkah masuk dengan ragu. Ruangan itu sangat luas, hampir seluas rumah kontrakannya. Di ujung ruangan terdapat dinding kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Di depan dinding kaca itu terdapat sebuah meja kerja besar yang sangat rapi. Sebuah kursi kerja kulit yang tinggi membelakangi Raka menghadap ke arah jendela luar. Seseorang sedang duduk di sana menikmati pemandangan kota. Raka berdeham pelan mencoba menarik perhatian. Ia mengucapkan salam dengan suara bergetar, memperkenalkan diri sebagai pelamar kerja. Hening sejenak. Tidak ada jawaban. Hanya suara pendingin ruangan yang mendesis halus. Perlahan kursi kerja itu berputar. Gerakannya lambat dan anggun, seolah sengaja dirancang untuk menciptakan ketegangan. Ketika kursi itu berputar penuh dan sosok yang duduk di sana terlihat jelas, napas Raka seketika tercekat di tenggorokan. Matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Kakinya lemah seperti jeli, dan ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk ke lantai. Wanita yang duduk di kursi kebesaran itu menatapnya dengan sorot mata tajam penuh wibawa, dan senyum dingin yang membekukan darah. Wajah itu lebih cantik, lebih terawat, dan jauh lebih berkelas daripada ingatan Raka. Itu adalah wajah yang selama 3 tahun ini menghantuinya dalam mimpi buruk. Itu adalah wajah istrinya yang ia kira sudah mati. Aisyah duduk di sana dengan anggun, kedua tangannya tertaut di atas meja menatap Raka, seperti seekor elang menatap tikus got yang terperangkap. Dunia Raka runtuh untuk kedua kalinya. Ia tidak bisa mempercayai penglihatannya. Mulutnya menganga namun tidak ada suara yang keluar. Ia merasa seolah sedang berhadapan dengan hantu yang bangkit dari kubur untuk menuntut balas. Waktu seakan membeku di ruangan eksekutif yang dingin itu. Raka berdiri mematung, wajahnya pucat pasi seputih kertas, seolah darah di tubuhnya telah disedot habis. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Otaknya berusaha keras mencerna apa yang sedang terjadi di depan matanya, namun logika menolak untuk bekerja. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu berteriak-teriak di kepalanya. Ia melihat sendiri tanah itu longsor. Ia melihat sendiri kain gendongan tiara tersangkut di akar pohon. Aisyah seharusnya sudah mati. Mereka seharusnya sudah menjadi tulang belulang di dasar sungai. Apakah ini halusinasi? Apakah ia sudah gila karena tekanan hidup? Raka mundur selangkah, kakinya tersandung karpet tebal. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara sebelum akhirnya sebuah kata meluncur lirih penuh ketakutan. Ia memanggil nama Aisyah dengan nada bertanya yang syarat akan ketidakpercayaan. Ia bertanya apakah wanita di depannya itu benar-benar Aisyah ataukah hantu. Raka gemetar hebat, ia merasa ingin lari namun kakinya terpaku di lantai. Wanita di kursi kebesaran itu tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada raut terkejut, sedih ataupun rindu di wajahnya. Hanya ada ketenangan yang mengerikan, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Perlahan ia membuka mulutnya. Suaranya terdengar merdu namun tegas dan berwibawa, jauh berbeda dengan suara Aisyah dulu yang lirih dan penurut. Ia tidak menjawab pertanyaan Raka tentang identitasnya. Ia justru berkata dengan formal, mempersilakan Raka duduk, jika memang ia berniat untuk melamar pekerjaan. Ia menegaskan bahwa di ruangan ini, ia adalah pewawancara dan Raka adalah pelamar, tidak lebih dan tidak kurang. Raka ternganga. Sikap dingin itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Dengan ragu dan lutut yang masih gemetar, Raka menarik kursi di depannya, dan duduk di tepi kursi dengan canggung. Ia tidak berani menatap mata wanita itu. Ia menunduk menatap tangannya sendiri yang kotor dan kasar, kontras dengan meja kerja yang bersih mengkilap. Raka mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ia bergumam pelan mengatakan bahwa ia tidak menyangka Aisyah masih hidup. Ia berkata bahwa ia mencarinya waktu itu ia kembali ke tempat itu. Raka mulai meracau mencoba membela diri secara refleks. Namun wanita yang kini dikenal sebagai Ibu Ais itu memotong ucapan Raka dengan tajam. Ia mengangkat tangannya sedikit memberi isyarat agar Raka diam. Ia berkata bahwa ia tidak tertarik mendengar dongeng atau alasan pribadi. Ia kembali menegaskan bahwa ini adalah wawancara kerja profesional. Ibu Ais mengambil berkas lamaran Raka di mejanya, membukanya perlahan, dan membacanya sekilas dengan ekspresi datar. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang menusuk tepat ke jantung pertahanan Raka. Ibu Ais bertanya tentang riwayat pekerjaan Raka yang berantakan dalam 3 tahun terakhir. Ia bertanya mengapa Raka sering berpindah-pindah pekerjaan dan dipecat.
Ia bertanya tentang tanggung jawab dan integritas. Setiap pertanyaan itu seolah memiliki makna ganda bagi Raka. Ketika Ibu Ais bertanya apakah Raka adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaga amanah, Raka merasa seperti ditelanjangi. Ia tahu sindiran itu mengarah pada kegagalannya menjaga amanah sebagai suami dan ayah. Raka menjawab dengan gagap, keringat bercucuran semakin deras. Ia berbohong mengatakan bahwa ia adalah pekerja keras yang sedang kurang beruntung. Ia memohon agar diberi kesempatan, karena ia sangat butuh uang untuk keluarganya. Mendengar kata keluarga, sudut bibir Ibu Ais terangkat sedikit membentuk senyum sinis yang samar. Ia bertanya keluarga mana yang Raka maksud. Apakah istri dan anak yang ia miliki sekarang? Raka mengangguk cepat, tidak menyadari jebakan dalam pertanyaan itu. Ibu Ais menatap Raka lamat-lamat, menikmati pemandangan mantan suaminya yang kini merendah seperti pengemis di hadapannya. Dalam hati Ibu Ais bergejolak rasa sakit mengenang masa lalu, namun rasa puas melihat Raka yang hancur jauh lebih dominan. Ia melihat betapa menyedihkannya laki-laki yang dulu begitu sombong membuangnya. Setelah hening yang mencekam beberapa saat, Ibu Ais menutup map lamaran itu dengan suara buk yang cukup keras membuat Raka tersentak kaget. Ibu Ais bersandar di kursinya menatap Raka dengan tatapan menilai. Ia berkata bahwa sebenarnya kualifikasi Raka sangat buruk dan meragukan. Namun perusahaan sedang membutuhkan tenaga kebersihan untuk area toilet dan pantry di lantai eksekutif ini dengan segera. Pekerjaan itu berat, kotor, dan membutuhkan orang yang tidak punya rasa malu. Ibu Ais bertanya apakah Raka bersedia menerima pekerjaan rendahan itu dengan gaji standar UMR. Raka terdiam. Harga dirinya sebagai laki-laki tercabik-cabik. Ia harus membersihkan toilet di lantai tempat mantan istrinya menjadi bos besar? Ia harus menjadi bawahan dari wanita yang dulu ia sia-siakan? Rasa malu membakar wajahnya. Namun bayangan wajah Vera yang mengamuk dan ancaman pemilik kontrakan kembali muncul. Raka tidak punya pilihan. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dengan suara serak dan kepala tertunduk dalam-dalam, Raka menyetujui tawaran itu. Ia berkata bahwa ia bersedia melakukan apa saja asalkan diterima bekerja. Ibu Ais mengangguk puas. Ia menekan tombol intercom di mejanya, memanggil sekretarisnya untuk masuk dan memproses administrasi Raka sebagai office boy baru. Sebelum Raka keluar ruangan, Ibu Ais memberikan satu peringatan terakhir. Ia berkata dengan nada dingin bahwa di kantor ini profesionalitas adalah segalanya. Ia melarang Raka untuk berbicara hal-hal pribadi atau mengaku-ngaku mengenalnya di luar hubungan atasan dan bawahan. Jika Raka melanggar satu kali saja, ia akan langsung dipecat tanpa pesangon. Raka mengangguk patuh seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ia berjalan keluar dari ruangan mewah itu dengan langkah gontai. Kakinya terasa berat seolah diseret rantai besi. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Raka bersandar di dinding lorong, napasnya memburu. Ia meremas rambutnya sendiri frustrasi. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aisyah masih hidup dan sekarang Aisyah adalah bosnya. Aisyah memegang kendali atas nasibnya. Raka merasa takut luar biasa. Ia takut rahasia masa lalunya terbongkar, ia takut Vera tahu, dan ia takut pada tatapan mata Aisyah yang seolah bisa membaca seluruh dosanya. Sore harinya Raka pulang ke rumah kontrakan dengan perasaan campur aduk. Wajahnya kusut. Vera langsung menyambutnya dengan pertanyaan mendesak tentang hasil wawancara. Raka duduk di kursi plastik yang reot menatap lantai. Ia memberitahu Vera bahwa ia diterima bekerja. Vera bersorak kegirangan, matanya berbinar membayangkan uang. Vera bertanya apa posisinya dan berapa gajinya. Raka berbohong. Ia mengatakan ia diterima sebagai staf logistik, bukan tukang bersih-bersih toilet. Ia tidak sanggup mengatakan kebenaran yang memalukan itu pada Vera. Ketika Vera bertanya siapa bosnya dan apakah bosnya baik, Raka terdiam lama. Tenggorokannya tercekat. Ia akhirnya menjawab singkat bahwa bosnya adalah orang kaya yang galak dan tidak banyak bicara. Raka memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa bosnya adalah Aisyah. Ia tahu jika Vera tahu Aisyah masih hidup dan kaya raya, Vera pasti akan melakukan hal gila yang akan memperburuk keadaan. Raka memilih menyimpan bom waktu itu sendirian, berharap ia bisa bertahan hidup di dalam neraka yang baru saja ia masuki. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Raka, Ibu Ais di kantornya sedang melihat rekaman CCTV yang menampilkan Raka yang sedang mengepel koridor dengan wajah menderita. Ibu Ais tersenyum tipis, permainan baru saja dimulai. Hari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor mantan istrinya sendiri adalah siksaan batin yang tak berujung bagi Raka. Setiap pagi ia harus datang paling awal sebelum matahari terbit untuk membersihkan toilet eksekutif, membuang sampah sisa makanan dari hari sebelumnya, dan mengepel lantai marmer hingga mengkilap tanpa noda. Seragamnya berwarna kusam dan bau cairan pembersih lantai kini menjadi aroma tubuhnya sehari-hari. Raka yang dulu selalu menjaga penampilan dan wibawa kini harus menundukkan kepala setiap kali berpapasan dengan karyawan lain.
Ia menjadi sosok yang tak terlihat dianggap, ada hanya ketika ada kotoran yang perlu dibersihkan. Namun siksaan terberat bukanlah pekerjaan fisiknya melainkan keharusan melihat Aisyah berjalan melewati koridor dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, dikelilingi oleh staf yang menghormatinya. Suatu siang Raka sedang berlutut di lantai menggosok noda kopi yang tumpah di karpet koridor utama lantai eksekutif. Punggungnya terasa nyeri luar biasa, karena ia belum beristirahat sejak pagi. Tiba-tiba pintu lift terbuka dan terdengar suara tawa renyah seorang anak kecil yang begitu ceria. Suara itu terdengar asing namun sekaligus menggetarkan hati Raka. Ia mendongak sedikit dari pekerjaannya. Seorang gadis kecil berusia sekitar 4 tahun berlari keluar dari lift dengan lincah. Gadis itu mengenakan gaun pesta anak-anak yang sangat indah dengan pita besar di rambutnya yang hitam lebat. Wajahnya bersinar bersih dan matanya memancarkan kecerdasan serta kebahagiaan yang meluap-luap. Di belakang gadis kecil itu berjalan Pak Surya yang tampak gagah meski sudah berumur. Pak Surya tertawa lebar merentangkan tangannya menyambut pelukan gadis kecil itu. Gadis itu berteriak memanggil kakek dengan manja lalu melompat ke gendongan Pak Surya. Pemandangan itu begitu hangat dan penuh kasih sayang. Raka terpaku di tempatnya. Ia menatap wajah gadis kecil itu lekat-lekat. Bentuk matanya, hidungnya, dan senyumnya. Raka mengenali semua itu. Itu adalah wajah yang sama dengan bayi yang dulu ia tinggalkan di tengah badai. Itu adalah Tiara putrinya yang ia kira sudah tewas. Jantung Raka seolah berhenti berdetak. Matanya memanas dan tenggorokannya tercekat hebat. Putrinya masih hidup dan tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Tanpa sadar Raka bangkit berdiri. Kain pel di tangannya jatuh ke lantai. Kakinya melangkah perlahan mendekati Pak Surya, dan gadis kecil itu seolah ditarik oleh magnet yang kuat. Mulutnya bergetar memanggil nama Tiara dengan suara parau. Gadis kecil itu menoleh mendengar namanya dipanggil. Ia menatap Raka dengan tatapan polos namun bingung. Tiara tidak mengenali pria kurus kucel dan berantakan di depannya itu sebagai ayahnya. Dalam ingatan Tiara sosok ayah tidak pernah ada. Yang ia tahu ayahnya adalah sosok yang jahat yang pernah diceritakan dalam dongeng sebelum tidur sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Raka yang dikuasai emosi rindu dan penyesalan mencoba mendekat, dan mengulurkan tangannya yang kasar ingin menyentuh pipi putrinya. Ia ingin memeluk Tiara, ingin mengatakan bahwa ia adalah ayahnya. Namun reaksi Tiara sungguh di luar dugaan Raka, dan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Tiara memalingkan wajahnya dan membenamkan wajahnya ke bahu Pak Surya. Dengan suara polos anak kecil yang jujur Tiara berkata bahwa ia takut pada paman itu karena paman itu kotor dan bau. Tiara meminta Pak Surya untuk menjauhkannya dari Raka. Kata-kata, bau, dan takut, yang keluar dari mulut darah dagingnya sendiri menampar Raka lebih keras daripada hukuman fisik apapun. Raka terhentak mundur, tangannya menggantung di udara hampa. Saat itulah pintu ruangan besar terbuka, dan Ibu Ais keluar mendengar keributan kecil di luar. Ia melihat Raka yang berdiri mematung dengan wajah hancur dan Tiara yang ketakutan dalam gendongan Pak Surya. Wajah Ibu Ais berubah dingin seketika. Ia berjalan cepat menghampiri mereka mengambil alih Tiara dari gendongan Pak Surya, dan memeluk putrinya erat-erat seolah melindunginya dari wabah penyakit. Ibu Ais menatap Raka dengan tatapan tajam yang menusuk. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kemarahannya. Cukup dengan tatapan itu, Raka merasa nyalinya menciut hingga titik nol. Ibu Ais memerintahkan seorang pengasuh yang datang bersama mereka untuk membawa Tiara masuk ke dalam ruangannya dan bermain di sana. Setelah Tiara hilang dari pandangan Ibu Ais berdiri berhadapan dengan Raka di koridor yang sunyi. Raka mulai menangis. Ia bersimpuh di kaki Aisyah memohon ampun. Ia berkata bahwa ia sangat menyesal. Ia mengaku salah. Ia memohon izin untuk memeluk Tiara sekali saja. Ia mengatakan bahwa ia adalah ayah kandungnya dan ia berhak bertemu dengan anaknya. Ibu Ais menatap Raka yang bersujud di kakinya tanpa rasa iba sedikitpun. Dengan suara tenang namun penuh penekanan Ibu Ais berkata bahwa Raka sudah tidak memiliki hak apapun atas Tiara. Hak itu sudah hilang tepat pada detik Raka menurunkan kaca mobil dan mengusir mereka keluar di tengah banjir bandang 3 tahun lalu. Ibu Ais mengingatkan Raka bahwa saat Tiara kedinginan dan butuh perlindungan, ayahnya justru memilih menyelamatkan orang lain. Ibu Ais menegaskan bahwa bagi Tiara ayahnya sudah mati pada malam itu. Raka mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia kembali waktu itu. Ia berkata ia mencari mereka. Namun Ibu Ais memotong ucapan itu dengan tawa sinis. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Raka dan berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Ia berkata bahwa Raka kembali bukan karena cinta melainkan karena rasa takut di penjara dan rasa bersalah. Cinta seorang ayah tidak akan pernah menempatkan anaknya dalam bahaya barang sedetik pun. Ibu Ais menunjuk ke arah lift dan memerintahkan Raka untuk kembali bekerja membersihkan toilet, atau ia akan memanggil keamanan untuk menyeretnya keluar. Raka tidak punya pilihan.
Dengan air mata bercucuran dan hati yang remuk redam, ia kembali mengambil kain pelnya. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara tawa Tiara dari dalam ruangan tawa yang tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Sementara Raka menjalani hari-harinya di kantor dengan penuh penderitaan di rumah kontrakan Vera, mulai mencium gelagat yang aneh. Vera menyadari bahwa Raka sering pulang dengan wajah yang sangat tertekan lebih dari biasanya orang yang lelah bekerja. Selain itu, Vera juga merasa curiga, karena Raka tidak pernah mau bercerita detail tentang pekerjaannya. Namun yang paling memicu kecurigaan Vera adalah ketika ia menemukan sebuah amplop kop surat perusahaan tempat Raka bekerja yang terjatuh dari saku celana Raka saat hendak dicuci. Di kop surat itu tertera logo perusahaan tekstil raksasa yang sangat terkenal. Vera yang matre langsung berpikir bahwa Raka pasti menyembunyikan bonus atau uang lebih darinya karena bekerja di perusahaan Bonafide seperti itu. Didorong oleh rasa penasaran dan keserakahan Vera, memutuskan untuk menyelidiki. Keesokan harinya setelah Raka berangkat kerja, Vera menitipkan anak laki-lakinya ke tetangga, dan diam-diam mengikuti Raka. Ia melihat Raka masuk ke gedung pencakar langit yang sangat mewah. Vera ternganga melihat kemegahan gedung itu. Ia membayangkan betapa banyaknya uang yang berputar di sana. Vera menunggu di lobi berpura-pura menjadi tamu. Saat ia duduk di lobi, matanya menangkap sebuah majalah bisnis yang tergeletak di meja tamu. Di sampul majalah itu terpampang foto seorang wanita pengusaha sukses yang sedang naik daun yang profilnya dibahas di edisi bulan ini. Mata Vera melotot nyaris keluar. Ia mengenali wajah wanita di sampul majalah itu, meskipun penampilannya sudah jauh berubah menjadi sangat elegan dan berkelas. Itu adalah Aisyah. Vera membaca nama yang tertera, Ibu Ais. Jantung Vera berdegup kencang bukan karena takut melainkan karena kegirangan yang jahat. Otak liciknya langsung berputar cepat. Ia berpikir bahwa Aisyah masih hidup dan sekarang menjadi kaya raya. Ini adalah kesempatan emas baginya. Vera tidak merasa bersalah sedikitpun atas apa yang terjadi di masa lalu. Dalam pikirannya yang bengkok, Aisyah berhutang padanya karena dulu Aisyah adalah istri pertama yang merebut perhatian Raka darinya. Vera berpikir ia bisa memeras Aisyah dengan ancaman akan membongkar masa lalu, atau menuntut hak asuh anak jika perlu. Tanpa pikir panjang, Vera menerobos masuk ke meja resepsionis. Ia berteriak-teriak meminta bertemu dengan Ibu Ais dan mengaku sebagai kerabat dekatnya. Satpam mencoba menahannya namun Vera membuat keributan besar. Ia berteriak bahwa bos mereka adalah penculik anak dan wanita jahat. Keributan itu terdengar sampai ke lantai atas melalui laporan interkom. Ibu Ais yang sedang memimpin rapat mendengar laporan itu. Bukannya panik, Ibu Ais justru tersenyum tipis. Ia sudah menduga hari ini akan tiba. Ia memerintahkan satpam untuk membiarkan Vera naik. Ia ingin menyelesaikan semua ini hari ini juga. Vera naik lift dengan wajah angkuh. Ia merasa di atas angin. Begitu sampai di ruangan Ibu Ais, Vera langsung mendobrak pintu tanpa mengetuk. Di dalam ruangan itu ada Ibu Ais yang duduk tenang di kursi kebesarannya dan Raka yang kebetulan sedang membersihkan kaca jendela di sudut ruangan. Raka terkejut setengah mati melihat Vera muncul. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Vera tidak mempedulikan Raka yang mematung dengan kain lap di tangan. Vera langsung melangkah menuju meja Aisyah dengan tatapan menantang. Vera mulai mencaci maki Aisyah. Ia menuduh Aisyah menyembunyikan diri untuk menikmati kekayaan sendirian. Vera dengan tidak tahu malu menuntut bagian harta. Ia berkata bahwa Raka adalah suami sahnya sekarang, jadi harta Aisyah yang didapat selama masa pernikahan dulu, atau yang berhubungan dengan Raka harus dibagi. Vera juga mengancam akan melaporkan Aisyah ke polisi dengan tuduhan membawa kabur anak Raka, yaitu Tiara tanpa izin ayahnya. Vera berpikir ancaman ini akan membuat Aisyah takut dan memberinya uang tutup mulut dalam jumlah besar. Raka mencoba menghentikan Vera menarik lengan istrinya itu dan memohon agar Vera diam. Raka tahu siapa yang sedang mereka hadapi sekarang. Namun Vera justru menepis tangan Raka dan memaki suaminya sebagai pengecut. Vera terus berteriak tentang hak asuh dan ganti rugi. Aisyah hanya diam mendengarkan semua ocehan itu dengan wajah datar. Setelah Vera selesai menumpahkan segala keserakahannya, Aisyah perlahan membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah remote control. Tanpa bicara sepatah kata pun, Aisyah menyalakan layar televisi besar yang ada di dinding ruangan. Layar itu menampilkan sebuah rekaman video CCTV yang buram namun cukup jelas. Raka dan Vera menoleh ke layar. Itu adalah rekaman CCTV dari lorong klinik bersalin 3 tahun yang lalu. Di layar terlihat jam menunjukkan waktu tepat saat badai terjadi, saat Raka sedang pergi menjemput Aisyah. Dalam video itu terlihat Vera sedang berjalan santai keluar dari kamar rawat menuju mesin penjual minuman. Vera terlihat sehat bugar, tidak memegang perutnya kesakitan sama sekali. Ia bahkan terlihat tertawa saat menelepon seseorang. Suara rekaman itu tidak ada namun gambar itu sudah berbicara 1000 bahasa.
Kebohongan Vera tentang kondisi kritisnya yang akan melahirkan dan pendarahan hebat terbongkar telak di depan mata Raka. Raka menatap layar itu dengan mulut ternganga lalu beralih menatap Vera dengan pandangan tidak percaya. Selama ini ia hidup dalam rasa bersalah, karena mengira ia harus memilih antara dua nyawa yang kritis. Ternyata Vera sehat walafiat dan hanya bersandiwara agar Raka membuang Aisyah. Vera mulai terlihat gugup keringat dingin bercucuran. Ia mencoba berkilah bahwa video itu rekayasa. Namun serangan Aisyah belum selesai. Aisyah melemparkan sebuah map tebal ke hadapan Vera dan Raka. Map itu meluncur di atas meja licin dan berhenti tepat di depan Raka. Aisyah memerintahkan Raka untuk membukanya. Dengan tangan gemetar Raka membuka map itu. Isinya adalah hasil tes DNA. Aisyah menjelaskan bahwa ia diam-diam mengambil sampel rambut anak Vera saat Vera membawanya ke taman bermain umum beberapa hari lalu, karena Aisyah sudah lama mencurigai ketidakmiripan fisik anak itu dengan Raka. Mata Raka membelalak membaca hasil tes tersebut. Probabilitas hubungan ayah dan anak, 0%. Anak laki-laki yang selama ini dibesarkan Raka dengan susah payah anak yang menjadi alasan Raka tega membuang Tiara dan Aisyah ke jalanan ternyata bukan anak kandungnya. Anak itu adalah hasil hubungan gelap Vera dengan laki-laki lain sebelum Vera mendesak Raka menikahinya. Vera telah menjebak Raka menjadikan Raka sebagai bapak untuk menutupi aibnya sendiri. Ruangan itu hening seketika. Hanya terdengar suara napas Raka yang memburu dan berat. Kehancuran yang dirasakan Raka kali ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Ia telah mengorbankan istri yang solehah dan putri kandung yang cantik, demi seorang wanita penipu dan anak orang lain yang haram. Ia telah menukar surga dengan neraka. Raka menatap Vera dengan tatapan yang berubah menjadi kebencian murni. Vera mundur selangkah, wajahnya pucat ketakutan melihat kemarahan di mata Raka. Vera mencoba berbohong lagi, namun Raka sudah tidak mau mendengar. Aisyah berdiri dari kursinya menatap mereka berdua dengan tatapan penuh kemenangan namun tetap dingin. Ia berkata bahwa ia tidak perlu membalas dendam dengan tangannya sendiri. Kebenaran yang terungkap hari ini sudah cukup untuk menghancurkan hidup mereka. Aisyah mengusir mereka berdua dari kantornya. Ia memperingatkan Vera bahwa jika Vera berani muncul lagi atau mengganggu Tiara Aisyah, akan menyebarkan bukti-bukti penipuan dan perzinahan Vera ke seluruh keluarga besar dan lingkungan tempat tinggal mereka agar Vera menanggung malu seumur hidup. Raka meraung keras berteriak meluapkan rasa sakitnya, lalu menerjang ke arah Vera. Petugas keamanan yang sudah bersiaga di luar pintu segera masuk dan menyeret mereka berdua keluar. Raka diseret sambil terus memaki Vera sementara Vera menangis histeris ketakutan. Aisyah melihat keributan itu dari balik pintu kaca yang tertutup perlahan. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya pelan. Satu beban besar telah terangkat dari dadanya. Keadilan telah ditegakkan dan para pengkhianat kini mulai memakan buah si malakama yang mereka tanam sendiri. Siang itu matahari bersinar terik namun, bagi Raka dunia terasa gelap gulita seolah kiamat telah tiba lebih awal. Setelah diseret keluar secara paksa oleh petugas keamanan dari gedung mewah tempat Aisyah bertahta, Raka dan Vera terlempar ke trotoar panas di pinggir jalan raya. Orang-orang yang berlalu lalang menatap mereka dengan pandangan jijik dan aneh melihat pertengkaran hebat yang terjadi di antara pasangan suami istri itu. Vera masih menangis histeris bukan karena menyesal melainkan karena malu dan takut kehilangan sumber uang. Sementara Raka duduk bersimpuh di aspal panas menatap kosong ke arah lalu lintas yang padat. Di tangannya, ia meremas kertas hasil tes DNA yang baru saja menghancurkan sisa-sisa harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Kemarahan yang selama ini terpendam di dada Raka akhirnya meledak dengan dahsyat. Ia bangkit berdiri dan menatap Vera dengan sorot mata yang belum pernah dilihat Vera sebelumnya, sorot mata pembunuh. Tanpa mempedulikan keramaian, Raka mencengkeram bahu Vera dan mengguncangnya keras. Ia berteriak di depan wajah istrinya, menanyakan siapa ayah kandung dari anak yang selama ini ia besarkan dengan darah dan keringatnya. Raka menuntut jawaban mengapa Vera begitu tega menjebaknya dalam kebohongan yang begitu keji. Vera yang terpojok mencoba membela diri dengan alasan-alasan klise menyalahkan Raka yang dulu mudah digoda, dan mengatakan bahwa ia melakukan itu demi cinta. Namun kata cinta yang keluar dari mulut Vera terdengar seperti sampah busuk di telinga Raka. Pertengkaran itu berlanjut, hingga mereka kembali ke rumah kontrakan sempit mereka. Di dalam rumah yang pengap itu, perang yang sesungguhnya terjadi. Raka mengamuk. Ia membanting semua barang yang ada di depannya. Televisi, cicilan lemari plastik, hingga piring-piring kotor, semuanya hancur berantakan di lantai. Raka merasa bahwa hidupnya sudah hancur lebur, jadi tidak ada gunanya lagi menjaga keutuhan barang-barang di rumah itu. Vera menjerit ketakutan sambil memeluk anak laki-lakinya yang menangis keras karena kaget. Raka menunjuk pintu keluar dan mengusir Vera saat itu juga. Ia berteriak bahwa ia tidak sudi lagi melihat wajah penipu dan anak haram yang bukan darah dagingnya itu. Raka melempar tas pakaian Vera ke halaman, memerintahkan wanita itu pergi, dan jangan pernah kembali lagi.
Vera yang menyadari bahwa Raka sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, dan sudah jatuh miskin, akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Ia berhenti menangis menghapus air matanya dengan kasar, dan menatap Raka dengan tatapan meremehkan. Vera berkata bahwa ia pun sudah muak hidup melarat bersama Raka. Ia berkata bahwa Raka adalah laki-laki bodoh yang tidak berguna yang rela, membuang berlian demi batu kali seperti dirinya. Kata-kata itu menohok ulu hati Raka. Vera memungut tasnya menggendong anaknya dan melangkah pergi meninggalkan Raka sendirian di tengah puing-puing rumah tangga mereka yang hancur. Sebelum pergi Vera sempat meludahi lantai teras sebagai tanda penghinaan terakhir. Raka hanya bisa melihat punggung wanita itu, menjauh membawa serta satu-satunya alasan palsu yang selama ini membuatnya bertahan hidup. Kini Raka benar-benar sendirian. Sunyi yang mencekam menyelimuti rumah kontrakan itu. Raka duduk di lantai di antara pecahan kaca dan sobekan baju. Ia menangis meraung-raung memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Bayangan masa lalu berputar kembali di kepalanya, seperti film yang diputar berulang-ulang. Ia teringat senyum tulus Aisyah yang menyambutnya pulang kerja dulu. Ia teringat tawa renyah Tiara saat bayi. Ia teringat kehangatan rumah tangganya yang dulu damai, dan berkah sebelum Vera datang merusak segalanya. Raka menyadari betapa bodohnya ia. Ia telah menukar surga dunia yang ia miliki dengan neraka yang ia ciptakan sendiri. Penyesalan itu datang menghantamnya bertubi-tubi membuatnya ingin mati saja rasanya. Namun kematian pun seolah enggan menjemput pecundang sepertinya. Beberapa hari kemudian nasib Raka semakin terpuruk. Karena keributan yang terjadi di kantor Aisyah, Raka tentu saja langsung dipecat secara tidak hormat. Namanya dimasukkan ke dalam daftar hitam, sehingga ia tidak bisa lagi melamar pekerjaan di gedung-gedung perkantoran di area tersebut. Tanpa pekerjaan dan tanpa uang sepeser pun Raka tidak sanggup membayar uang sewa kontrakan yang sudah menunggak 3 bulan. Pemilik kontrakan yang galak datang dan mengusirnya paksa. Raka tidak punya pilihan selain pergi membawa satu tas ransel berisi beberapa potong baju lusuh. Ia kini menjadi gelandangan. Ia tidur di emperan toko makan dari sisa makanan orang, atau belas kasihan pejalan kaki. Penampilannya berubah drastis menjadi sangat kotor kurus dan berantakan. Tidak ada lagi sisa-sisa ketampanan Raka yang dulu digilai Vera. Dalam kondisi yang sangat menyedihkan itu, satu-satunya hal yang tersisa di hati Raka adalah keinginan untuk meminta maaf. Bukan untuk meminta kembali menjadi suami, karena ia tahu diri itu mustahil, melainkan hanya ingin mendengar kata maaf dari bibir Aisyah agar hatinya bisa sedikit tenang. Raka mulai mengintai kantor Aisyah dari kejauhan. Ia menunggu berhari-hari di seberang jalan menahan lapar dan panas berharap bisa melihat mobil Aisyah keluar. Akhirnya kesempatan itu datang. Suatu sore, Raka melihat Aisyah berjalan keluar dari lobi gedung menuju mobil mewahnya. Aisyah terlihat begitu anggun dan bersinar dikawal oleh beberapa staf. Raka nekat menerobos jalanan yang ramai. Klakson kendaraan bersahutan memaki dirinya, namun ia tidak peduli. Ia berlari mendekati Aisyah. Petugas keamanan yang mengenali gelandangan itu sebagai Raka mantan karyawan yang dipecat segera mencoba menghalanginya. Namun Raka berteriak memanggil nama Aisyah dengan suara serak yang menyayat hati. Ia bersujud di aspal panas tepat beberapa meter sebelum Aisyah masuk ke mobilnya. Raka menangis bersujud mencium aspal memohon agar Aisyah mau memandangnya sebentar saja. Ia berkata bahwa ia sudah menerima karmanya. Ia berkata bahwa ia hidup seperti binatang sekarang. Ia memohon ampun atas segala dosa-dosanya pada Aisyah dan Tiara. Aisyah menghentikan langkahnya. Ia menoleh menatap sosok pria kurus kering yang bersujud di depannya itu. Tidak ada lagi rasa benci yang meledak-ledak di hati Aisyah, namun juga tidak ada rasa iba. Hatinya sudah mati untuk laki-laki itu. Aisyah memberi isyarat pada petugas keamanan untuk membiarkan Raka bicara sebentar. Raka mengangkat wajahnya yang kotor penuh air mata dan debu. Ia berkata dengan bibir gemetar bahwa ia menyesal seumur hidupnya. Ia mengaku bahwa ia memang pantas mendapatkan semua ini. Ia hanya ingin Aisyah tahu bahwa di setiap detak jantungnya sekarang hanya ada penyesalan. Raka berkata lirih bahwa ia ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya jika bisa. Aisyah menatap Raka dengan pandangan yang tenang namun sangat jauh. Jarak di antara mereka bukan hanya beberapa meter, melainkan jarak antara langit dan bumi. Aisyah berkata dengan suara datar bahwa penyesalan Raka tidak akan bisa mengubah fakta. Air mata Raka tidak akan bisa mengembalikan malam di mana tiara kedinginan dan ketakutan di pinggir jalan. Aisyah berkata bahwa Raka datang kembali dan bersujud seperti ini bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena Raka sudah tidak punya tempat lain untuk pergi. Raka kembali karena ia kalah, bukan karena ia sadar. Jika Vera tidak menipunya dan jika hidup Raka bahagia, mungkin Raka tidak akan pernah mengingat Aisyah dan Tiara sedikitpun. Kata-kata Aisyah itu tepat sasaran menusuk jantung Raka. Raka terdiam, tidak bisa membantah. Aisyah melanjutkan ucapannya dengan kalimat perpisahan yang abadi.
Ia berkata bahwa ia sudah memaafkan Raka, karena ia tidak ingin menyimpan sampah dendam di dalam hatinya yang kini bahagia. Namun maaf bukan berarti melupakan dan bukan berarti menerima kembali. Aisyah berkata bahwa bagi dirinya dan Tiara Raka hanyalah masa lalu yang sudah selesai babnya. Aisyah menyuruh Raka pergi dan menjalani sisa hidupnya dengan membawa beban penyesalan itu sebagai teman setianya. Setelah berkata demikian Aisyah masuk ke dalam mobil mewahnya tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup rapat memisahkan dunia mereka selamanya. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan Raka yang kembali tersungkur di aspal menangisi nasibnya yang tak bisa diubah lagi. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir Raka dan Aisyah di depan gedung kantor itu. Roda kehidupan berputar dengan adil menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan, sesuai dengan apa yang mereka tanam. Bagi Aisyah tahun ini adalah puncak dari kebahagiaannya. Setelah bertahun-tahun berjuang sendirian dan menutup hati, akhirnya Aisyah berani membuka lembaran baru. Ia menerima lamaran seorang pria baik hati bernama Pak Ridwan. Pak Ridwan adalah rekan bisnis Pak Surya, seorang duda tanpa anak yang dikenal sangat dermawan santun dan taat beribadah. Yang membuat Aisyah yakin menerima pinangan itu bukan karena kekayaan Pak Ridwan melainkan karena betapa tulusnya pria itu menyayangi Tiara. Di mata Pak Ridwan Tiara adalah putri kandungnya sendiri, dan Tiara pun sangat lengket dengan calon ayah barunya itu. Hari pernikahan pun tiba. Pesta digelar di sebuah gedung pertemuan termewah di kota itu. Namun meskipun mewah suasananya terasa sangat sakral dan hangat. Dekorasi ruangan dipenuhi dengan bunga-bunga segar yang harum semerbak. Tamu-tamu undangan dari kalangan pejabat pengusaha sukses dan kerabat dekat hadir memberikan doa restu. Aisyah duduk di pelaminan bersanding dengan Pak Ridwan. Wajah Aisyah memancarkan cahaya kebahagiaan yang begitu nyata. Ia tersenyum lepas senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Di samping mereka Tiara berdiri cantik dengan gaun pesta kecilnya tertawa bahagia, saat Pak Ridwan mengusap kepalanya dengan sayang. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang sempurna utuh dan penuh cinta. Di dalam gedung pendingin ruangan membuat udara terasa sejuk dan nyaman. Makanan lezat berlimpah ruah alunan musik syahdu mengiringi setiap langkah tamu yang memberikan selamat. Aisyah merasa sangat bersyukur. Ia melihat ke arah Pak Surya yang duduk di barisan depan, menatapnya dengan bangga seperti seorang ayah yang berhasil mengantarkan putrinya ke gerbang kebahagiaan. Aisyah menyadari bahwa badai besar yang dulu nyaris menenggelamkannya ternyata adalah cara Tuhan untuk memindahkan posisinya ke tempat yang jauh lebih tinggi dan mulia. Ia telah melewati ujian itu dan kini ia menuai hasil kesabarannya. Namun pemandangan yang sangat kontras terjadi di luar gedung megah itu. Langit sore itu mendung pekat persis seperti langit pada malam kejadian 3 tahun lalu. Awan hitam bergulung-gulung dan tak lama kemudian hujan deras turun mengguyur bumi. Angin kencang bertiup membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di balik pagar besi gedung yang kokoh di trotoar yang basah dan becek, seorang pengemis kurus dengan pakaian compang-camping sedang duduk meringkuk memeluk lututnya. Pengemis itu adalah Raka. Hidup Raka telah hancur total. Ia kini menjadi pemulung yang tidur di kolong jembatan. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam terbakar matahari, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia sering sakit-sakitan karena tidur di tempat lembab dan makan tidak teratur. Hari ini entah dorongan apa yang membawanya berjalan jauh, hingga sampai ke depan gedung ini. Ia mendengar kabar dari orang-orang pasar bahwa hari ini adalah hari pernikahan pengusaha sukses Ibu Ais. Rasa penasaran dan rindu yang menyakitkan menuntun langkah kakinya yang bengkak untuk datang ke sini, meskipun ia tahu ia tidak akan mungkin bisa masuk. Raka mengintip dari celah pagar besi. Dari kejauhan melalui pintu kaca lobi yang terbuka lebar, ia bisa melihat cahaya terang benderang dari dalam gedung. Ia melihat siluet Aisyah yang sedang tertawa bahagia di pelaminan. Ia melihat Tiara yang berlarian riang. Ia melihat suami baru Aisyah yang tampak gagah dan melindungi mereka. Pemandangan itu bagaikan pisau yang mengiris-iris bola matanya. Itu seharusnya adalah tempatnya. Itu seharusnya adalah kebahagiaannya. Jika saja malam itu ia tidak menurunkan mereka. Jika saja ia tidak tergoda oleh Vera. Jika saja ia menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ribuan penyesalan, jika saja, menghantam kepalanya membuatnya pusing dan mual. Hujan semakin deras membasahi tubuh Raka yang hanya berbalut kaos tipis yang sudah bolong-bolong. Ia menggigil hebat. Giginya gemeretuk menahan dingin. Rasa dingin ini mengingatkannya pada Tiara. Tiba-tiba ia sadar inilah yang dirasakan anak dan istrinya dulu. Kedinginan terbuang lapar dan ketakutan di pinggir jalan sementara orang yang seharusnya melindungi mereka justru pergi mencari kenyamanan. Raka menangis, air matanya bercampur dengan air hujan yang kotor. Ia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, sakit karena kehilangan dan sakit karena sadar bahwa ia sama sekali tidak berharga. Sebuah mobil mewah tamu undangan hendak masuk ke area gedung.
Mobil itu melaju cukup kencang membelah genangan air lumpur di depan gerbang. Raka yang sedang melamun tidak sempat menghindar. Biur. Cipratan air keruh bercampur lumpur jalanan menyembur deras menghantam wajah dan seluruh tubuh Raka. Raka terlonjak kaget, matanya perih kemasukan lumpur kotor. Ia mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar. Ia terdiam sejenak merasakan lumpur yang menempel di wajahnya. Seketika ingatan itu muncul dengan sangat jelas. Ingatan tentang malam jahanam itu. Saat ia tancap gas meninggalkan Aisyah dan tiara ban mobilnya juga mencipratkan air lumpur ke wajah putri kecilnya. Sekarang alam semesta mengembalikan perbuatan itu padanya dengan presisi yang sempurna. Karma itu telah datang melunas. Raka tertawa getir tawa orang gila yang menyadari betapa adilnya Tuhan. Ia kini berada di posisi yang sama persis dengan yang ia lakukan pada keluarganya dulu. Sendirian kedinginan kotor dan ditinggalkan di pinggir jalan sementara mereka yang dulu ia buang kini berada di dalam istana yang hangat dan bahagia. Dari dalam gedung Aisyah, sempat menoleh ke arah jendela luar melihat hujan yang turun deras. Ia merasa melihat bayangan seseorang di dekat pagar namun ia tidak yakin. Pak Ridwan di sampingnya bertanya ada apa. Aisyah tersenyum menggelengkan kepala lalu menggenggam erat tangan suaminya. Ia berkata tidak ada apa-apa hanya hujan yang membersihkan bumi. Aisyah kembali fokus pada pesta dan keluarganya melupakan sepenuhnya masa lalu yang kelam itu. Di luar pagar Raka bangkit berdiri dengan susah payah. Ia menatap nanar ke arah gedung pesta untuk terakhir kalinya. Cahaya keemasan dari dalam sana terlalu menyilaukan bagi matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Ia sadar ia tidak pantas berada di dekat cahaya itu. Dengan langkah tertatih-tatih menyeret kakinya yang sakit Raka berbalik badan. Ia berjalan menjauh menembus hujan deras yang semakin menggila. Sosoknya yang ringkih dan menyedihkan perlahan menghilang di telan kabut dan kegelapan malam berjalan tanpa tujuan menuju sisa hidupnya yang sunyi dan hampa. Di belakangnya tawa bahagia Tiara dan Aisyah terus bergema menjadi lagu kemenangan bagi kebaikan dan hukuman abadi bagi pengkhianatan. Penonton sandiwara kehidupan itu pun tersenyum puas melihat takdir telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik.